anak itu akan senang dengan guru yang pembawaannya itu seru, bukan yang ngajarinnya itu benar, yang suka bercerita, yang gurunya itu lucu, karena itu yang paling nyaman dan paling menyenangkan. Nah, kalau mengajarkan sesuatu ke anak, itu caranya. Nah, itu termasuk tadi itu pertanyaannya, gimana caranya membuat inti ceritanya atau moralnya itu masuk, bikin pengalamannya itu menyenangkan. Kalau misalnya kita mau ngasih tahu, misalnya apa ya, kalau anak-anak usia segini itu tema cerita yang paling baik itu adalah tema cerita yang dekat banget sama lingkungan hidupnya. Sikat gigi, makan, minum, mandi, cuci tangan sebelum makan, cara pakai sepatu, punya teman, jalan-jalan, kayak gitu-gitu aja yang simpel, yang sederhana, ya. Jangan yang jauh-jauh, cita-cita mau jadi pilot itu kejauhan. Buat apa punya cita-cita? Makanya kamu harus belajar yang rajin, nanti kamu bisa terbang jadi pilot. Itu gak ada hubungannya, belajar jadi pilot. Belum nyampe, itu baru nanti waktu SD. Kalau masih TK, PAUD, daycare ini segala macam, sesuatu yang selalu akan mereka hadapi. Berteman itu gimana, makan itu gimana, masuk ke rumah, ketok pintu, ucapkan salam, lepas sepatu, lepas sendal. Kalau sudah main kotor, ganti baju, mandi yang bersih, mandi pakai sabun, nah kayak gitu-gitu. Ketemu orang tua, ucapkan salam, assalamualaikum, cium tangan. Nah kayak gitu-gitu yang selalu mereka hadapi. Kalau punya teman, punya mainan, kita ajak main bareng. Nah itu. Nah cara ngajarinnya gimana? Cari buku-buku yang berkaitan dengan itu dan berceritalah dengan paling menyenangkan, paling seru. Nah itu akan masuk. Gak usah diulang-ulang nilai moralnya. Nah yang berikutnya, kalau ceritanya udah selesai, jangan pernah sekalipun untuk ngasih tahu nilai moralnya atau pesan moral dari cerita itu. Jangan pernah, karena itu bahaya. Itu membodohi anak. Yang harus dilakukan adalah membahas lagi. Membahas itu ada dua fungsinya. Satu, kita bisa tahu anak itu daya tangkapnya seperti apa. Yang kedua, kita bisa merangsang anak untuk jadi ada proses analytical thinking nih di sini, proses berpikir. Mereka akan mendengarkan cerita. Dalam mendengarkan cerita itu ada dua, berimajinasi sama think aloud. Think aloud itu kalau misalnya dalam bercerita anak nanya, itu harus direspon. Bertanya itu berarti dia proses think aloud. Jadi dia berpikir, kemudian ada sesuatu yang berkaitan dengan pengalamannya yang dulu, atau dia ada yang belum ingat, ada yang dia belum mengerti, dia akan bertanya. Dan biasakan direspon. Jangan, dulu, kamu nanti juga akan tahu kok ceritanya seperti apa. Jangan, itu bahaya. Karena itu akan keterusan. Kalau ada sesuatu yang nggak ngerti, dia nggak akan nanya. Dan itu yang akan bahaya buat anaknya. Semakin sering dia bertanya, itu bukan semakin kita berpikir kalau anak itu bodoh. Tapi anak itu pinter, karena dia berpikir nih di sini. Ya, semakin banyak anak itu merespon, itu akan semakin bagus. Ya, jadi selalu tanggapi, dibahas. Kan ada tuh banyak banget orang tua kalau nanya, ini kita udah sampai belum sih? Ntar juga tahu sendiri, udah diam aja deh. Ntar juga tahu kita udah nyampe belum. Ntar juga dikasih tahu. Jangan dijawab, belum, kita belum sampai. Sebentar lagi ya, kan kita baru sampai sini nih. Coba lihat itu. Nah itu anak akan berpikir, akan menangkap, dia akan tahu tuh petanya segala macam. Nah termasuk dalam buku. Di akhir cerita jangan pernah dikasih tahu, tapi dibahas. Kalau dibahas itu pakai pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu, gimana tadi ceritanya? Menurut kamu gimana? Apa yang kamu suka? Yang mana yang menurut kamu seru? Di situ anak itu akan ngasih tahu. Di situ kita bisa tahu daya tangkap anak itu seperti apa. Dan di situ juga kita bisa nilai. Bisa kita langsung menjurus ke nilai moralnya. Menurut kamu yang baik itu yang mana? Yang kira-kira yang tidak baik itu yang mana? Jangan ngomong yang jahat ya. Ngomong yang tidak baik. Jadi kita selalu cari yang positif, kata-kata yang positif. Jadi anak akan nangkep hal-hal yang positif di sini, tapi dia tetap akan nangkep yang negatif. Itu. Paling mudah sih dari situ aja. Sekarang kita